Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Puji dan syukur kita dapat bertemu kembali dalam renungan singkat with SS. Nah, pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman-Nya, alangkah baiknya kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat-Mu. Kau memberikan kami kesempatan untuk bertemu kembali Bapa. Berkatilah kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi kehidupan kami Bapa. Firman-Mu ini bisa menjadi renungan kami dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, pada malam hari ini renungan singkat yang akan saya bawakan dengan tema kebangkitannya menjadikan kita sebagai pemenang, yang saya ambil dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-57, berbunyi, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kita tahu bahwa kemarin Jumat kita memperingati Jumat Agung yang biasa kita kenal dengan kematian Yesus Kristus untuk menebus dosa kita sebagai manusia yang berdosa. Maka besok merupakan hari ketiga, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit di antara orang mati dan membuktikan bahwa Tuhan mempunyai kuasa yang besar dari segala apapun yang ada di dunia ini. Nah, kebangkitan Yesus pada hakikatnya merupakan bukti keilahiannya serta kuasa penyelamatan dosa manusia. Mengapa dinyatakan sebagai itu? Karena kebangkitannya membawa Kristus kepada pelayanannya yang baru bagi orang-orang percaya. Hal tersebut berkenaan sebagai fungsi menjadi juru selamat bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Nah, kebangkitan Kristus itu juga sebagai bukti kebenaran bahwa Tuhan adalah 100% yang berkuasa serta berdaulat atas segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Ada beberapa hal yang dapat kita renungkan, yaitu yang pertama, kebangkitannya membuktikan Yesus hidup. Yesus yang bangkit membuktikan bahwa dirinya hidup. Kematiannya mungkin bisa disebut secara manusiawi, namun ketuhanannya tidak pernah mati. Ketuhanannya akan hidup selama-lamanya, dan kebangkitannya sebagai bukti bahwa keilahiannya kekal dan berkuasa. Nah, yang kedua adalah kebangkitannya mengalahkan kuasa maut. Kuasa maut dipatahkan melalui kebangkitannya. Maut juga telah ditelannya dalam kemenangan dalam kebangkitannya. Bahkan maut pun telah dihancurkan Yesus. Karena itu kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu besar. Kita telah dibebaskan dari kuasa maut, kita telah ditelan, kita telah kemenangan kita ada di dalam tangan Tuhan. Maut kita telah ditelan dan kuasa maut pun telah dihancurkan oleh Yesus. Kebangkitannya memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu Tuhan menekankan bahwa kita sebagai orang-orang percaya harus membuktikan bahwa diri kita percaya kepada Tuhan. Nah, yang ketiga adalah kebangkitannya mengalahkan kuasa dosa. Bahkan kuasa dosa telah dikalahkan oleh kebangkitannya. Kebangkitannya tidak saja mematahkan hukum Taurat, tetapi juga mematahkan dosa. Kuasa dosa telah dihancurkan. Jadi bukti bahwa Tuhan Yesus hidup itu adalah kebangkitannya dari antara orang mati tepat pada hari ketiga setelah kematian Tuhan Yesus, yaitu hari Paskah. Dan itu membuktikan bahwa bisa saja kita orang lain menilai bahwa Tuhan Yesus mati secara manusiawi, tetapi bagi orang percaya Tuhan Yesus itu adalah 100% yang berkuasa. Dia mungkin bisa mati secara manusiawi, tetapi ketuhanannya tetap hidup dalam kehidupan orang-orang percaya.
Jadi sebagai orang yang percaya, kita harus mempunyai kepercayaan kepada Tuhan, kita menyerahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus menjadikan kebangkitannya membuat kita menjadi seorang pemenang. Pemenang untuk beroleh hidup, pemenang untuk jalan yang maju dan berkenan di hadapan Tuhan. Kemenangan serta hidup yang kekal kita telah dapatkan dengan kebangkitan Tuhan Yesus ini. Kita sebagai umat manusia harus berbahagia karena kita salah satu murid Tuhan Yesus, dan kita menjadi orang percaya dan menjadikannya sebagai Tuhan atas kehidupan kita. Kita harus turut berbangga, kita memiliki Tuhan yang sangat baik, bahkan sangat baik sekali dalam kehidupan kita. Rancangan-rancangan yang Tuhan sediakan itu sangat baik, sehingga kita sebagai orang percaya harus yakin dan percaya pada jalan Tuhan, karena sejatinya Tuhan tidak akan memberikan kita jalan yang buruk, jalan yang jelek, tetapi sejatinya Tuhan telah menyiapkan jalan yang bagus, jalan yang terbaik untuk kita, untuk kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus percaya, karena Tuhan sendiri telah membuktikan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menembus dosa kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun tidak pernah berbuat dosa sekalipun, tapi dia rela mengorbankan nyawanya untuk kita umat yang berdosa, untuk kita anak-anaknya. Dan Tuhan Yesus telah bangkit, membuktikan bahwa Tuhan Yesus hidup, dan Tuhan Yesus itu memiliki kuasa yang besar dalam dunia ini. Oleh sebab itu kita harus berbahagia karena kita menjadi orang yang percaya dan menjadikan Tuhan sebagai penyelamat atas kehidupan kita. Demikian renungan yang telah saya bawakan. Kiranya renungan ini bisa menjadi rema bagi kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita dan menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikanlah kami hati yang percaya hanya kepada-Mu Bapa. Berkatilah kehidupan kami Bapa. Biarlah kami hidup hanya di dalam jalan-Mu saja. Terima kasih atas pengorbananmu yang besar di atas kayu salib Bapa, untuk menebus dosa kami sebagai umat yang berdosa Bapa. Terima kasih juga atas kebangkitan-Mu yang telah membuktikan bahwa Engkau merupakan Allah yang berkuasa Bapa. Berkatilah kehidupan kami, berkati juga bangsa dan negara kami Bapa. Pulihkan bangsa dan negara kami, pulihkan perekonomian bangsa dan negara kami Bapa. Berkatilah bangsa dan negara kami, keluarga kami dimanapun yang berada Bapa. Terima kasih berkat-Mu hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, terima kasih.